Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok C8 akan menampilkan hasil video wawancara kepada para peternak dan juga hasil analisis situasi serta ekonomi para peternak. Selamat menyaksikan. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, berapakah biaya kebutuhan listrik dan air yang dihabiskan dalam satu periode pemeliharaan? Ini kalau untuk listrik dan air kita gabung sama rumah, jadi nggak bisa milah-milah gitu. Tapi untuk tiap bulannya itu air sama listrik kurang lebih sama 400-an ribu. 400 ribu. Tapi kalau untuk listrik, ayam itu sangat sedikit pemakaiannya, kecuali air memang banyak untuk minumnya. Oke, selanjutnya, berapa banyak atau rata-rata tingkat mortalitas atau jumlah kematian dalam satu periode pemeliharaannya? Itu biasanya untuk satu periode mencapai 5%. 5% sekitar berapa? Populasi. Ya, misalnya 100 ya berarti 5%-nya. Oh iya, baik. Bagaimana sih Pak mekanisme pengelolaan peternak Bapak ini mandiri atau ke mitra? Kebetulan alhamdulillah ini mandiri. Oh ya. Bagaimana suka duka atau kendala selama peternak Pak? Mungkin seperti keadaan saat pandemik ataupun pasca pandemi, apakah ada perbedaan Pak? Itu ada, terutama pasca pandemik itu. Pasca pandemik itu kan harga pakan itu naik tinggi, terus harga telur itu turun serendah mungkin. Akhirnya kan banyak pengusaha ayam itu tutup. Baik Pak, terima kasih. Selama mendirikan peternak ini tuh apa aja sih Pak permasalahan yang dialami? Permasalahannya masalah cuaca. Cuacanya nggak menentu, kadang panas, kadang hujan, sumber. Jadi banyak permasalahan nih. Jagung, Pakan gitu. ya pakan itu jagungnya ada kualitas jelek sama kadul. Nah, dari masalah-masalah itu tuh sangat berpengaruh nggak Pak terhadap kayak kerugian, keuntungan gitu? Sangat sekali. Kalau cuaca itu berarti kalau misalnya panas banget gitu atau perubahan yang nggak nentu? Ya pakai kipas dulu. Nah, upaya-upaya apa aja yang dilakuin Bapak gitu? Kayak misalnya kayak pakannya gitu-gitu. Ya pakannya misalnya kalau dapat jagung jelek, ya dijemur dulu. Dijemur terus dibikin bagus lah, baru dikasihkan ayam. Kalau cuaca? Kalau cuaca dikasih kipas, sama blower itu. Kan ada timer itu. Kalau misalnya ada cuaca panas, sumber. Nah, sejak kapan Pak peternakan ayam ini berdiri? Mulai awal corona. Awal corona? Ya. Sekitar tahun 2020 Ya, Oh. 2020. Oh, oke. Kondisi cuaca di Pasuruan kan nggak menentu, kadang panas, kadang hujan. Nah, itu gimana Pak kalau ayam niki pemeliharaannya kalau cuaca tidak menentu Pak? Ya vitamin. Oh, vitamin, Ya, diberi sama vitamin. blower kipas itu. Oh, blower kipas. Ya. Kasih vitamin sama kipasnya dihidupin 24 jam pakai timer. Oh, kipasnya 24 jam. Oke. Sistem kandang itu gimana nih Pak? Mriki? Sistem kandang ini baterai, Oh, pakai sistem- baterai bukan baran. Oh, sistem baterai. Nah, kalau sistem penerangan mriki bagaimana sih Pak? Pakai lampu. Oh, pakai lampu. Lampunya juga pakai timer. Misalnya hidupnya jam 5, matinya nanti jam 9, 9 malam. Jam 9 mati, jam 11, 12 hidup, mati lagi jam 4 sampai pagi hidup. Oh, durasi nggih Pak? Ya, durasi. Berapa jam Pak ngikutin nyalanya? Kurang lebih hampir 17. Oh, 17 jam. 17 jam. Lampunya itu lampu yang gimana Pak? Lampu yang LED yang kuning. Oh, lampu LED Ya. kuning. Yang pertama, berapakah modal awal untuk membangun usaha peternakan Bapak ini? Kalau dulu modal awalnya itu 250 juta. 150. Ya. Terus selanjutnya, berapa luas lahan yang digunakan untuk membangun peternakan ini? Kalau keseluruhan ini sama sana itu kurang lebih, kalau sini 60 meter, yang sana 70 meter. Ya. Ya setengah hektar lah. Ya. Selanjutnya, berapa harga DOC per ekornya? DOC per ekornya kemarin itu 17.000. 17.000 per ekor ya? Per ekor. Itu kecil yang baru netas itu kan ya? Iya. Ya. Kami
Yang pertama tentang isu tentang peternakan ayam Pak Man. Nah, permasalahan utama yang dihadapi pada peternakan ayam layar milik Pak Man ini adalah tingginya angka mortalitas. Nah, mortalitas ayam ini disebabkan karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah biosecurity yang kurang optimal, sehingga meningkatkan risiko masuknya virus dan penyakit ke dalam kandang. Kondisi ini membuat peternakan ayam Pak Man rentan terhadap infeksi yang dapat menyebabkan kematian massal. Selain itu, faktor lingkungan seperti cuaca yang kurang menentu juga berpengaruh terhadap kesehatan ayam, terutama bila suhu terlalu panas atau terlalu dingin, karena peternakan ayam sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Faktor stres pada ayam juga menjadi pemicu meningkatnya angka mortalitas yang bisa disebabkan oleh kepadatan kandang, kebisingan, atau penanganan yang tidak tepat. Di sisi lain, penurunan konsumsi pakan juga turut memperburuk kondisi karena ayam tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menjaga imunitas dan produktivitasnya. Oleh karena itu, untuk menekan angka kematian ayam layar perlu dilakukan perbaikan menyeluruh mulai dari manajemen biosecurity, pencegahan penyakit, pengendalian lingkungan, hingga perbaikan pakan yang berkualitas dan tepat waktu. Oke, next slide. Oke, selanjutnya yang kedua merupakan isu dari peternakan Pak Henry. Pada peternakan Pak Henry ini memiliki masalah utama yaitu dua kandang yang berdekatan. Dua kandang yang berdekatan ini menimbulkan dua masalah. Yang pertama yaitu penyakit yang gampang menular. Penyakit yang gampang menular dapat melalui udara. Risiko penularan penyakit ini dipicu oleh jarak kandang yang terlalu berdekatan, sehingga jika salah satu kandang terpapar penyakit, maka penyebarannya ke kandang lain menjadi sangat cepat. Yang kedua merupakan biosecurity anak kandang. Biosecurity yang lemah dari anak kandang juga menjadi faktor penting yang memperparah kondisi karena prosedur pencegahan kontaminasi silang tidak diterapkan dengan optimal. Udara yang bersirkulasi di antara kandang juga berpotensi membawa patogen, terutama dalam kondisi kandang yang tidak tertutup dengan baik. Yang kedua merupakan sulitnya akses untuk mobilisasi telur serta pakan. Hal ini terjadi karena jalan yang kurang bagus dan hanya dapat ditempuh jalan kaki serta satu motor. Yang kedua, lokasi farm jalan ke desa cukup jauh. Kedua kendala ini mempengaruhi efisiensi operasional, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas serta kuantitas produksi telur. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem biosecurity dan infrastruktur akses menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan peternakan ayam layar Pak Henry. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi dari peternak Jaya Farm. Yang pertama ada biaya tetap yaitu seperti tanah, bangunan kandang, tempat pakan minum, perlengkapan kantor, drum air, ember, dan CCTV yaitu sejumlah Rp32.521.224. Kemudian ada biaya variabel yaitu seperti DOC, OVK, obat vitamin kimia, listrik kandang, air, wifi, pakan dan minum, dan gaji karyawan yaitu sejumlah Rp284.500.000. Kemudian total biaya produksi dengan jumlah Rp317.021.224. Dan selanjutnya ada penerimaan yaitu sejumlah Rp619.525.000. Selanjutnya yaitu RC rasio senilai 1,95 yang artinya usaha ini layak untuk diusahakan karena RC rasionya lebih dari 1. Selanjutnya PEP harga yaitu Rp12.432 dan untuk PEP unit yaitu Rp13.784 kg. Untuk MOS yaitu Rp11.567. Selanjutnya keuntungan kotor atau EBIT yang dimana di sini belum dipotong dengan bunga maupun pajak penghasilan dalam satu bulan itu menghasilkan Rp302.503.775. Dalam 12 bulan maka dapat menghasilkan Rp3.630.045.303. Maka dari itu pajak penghasilannya harus dibayarkan oleh peternakan Jaya Farm ini sebesar 30% karena memasuki range 500 juta hingga 5 miliar. Nah, pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp90.751.133. Dan untuk keuntungan bersih yang setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp211.752.643. Dan yang terakhir, margin of safety dalam bentuk persennya sebesar 48,20%, yang dimana ini merupakan titik atau batas toleransi untuk penurunan penjualan peternakan Jaya Farm agar tidak mengalami kerugian sebelum memperoleh keuntungan atau laba. Analisis ekonomi dari peternak Pak Man. Yang pertama yaitu ada biaya tetap seperti ada tanah, bangunan kandang, tempat pakan minum, perlengkapan kantor, drum air, ember, dan CCTV yaitu memiliki sejumlah Rp614.696. Selanjutnya ada biaya variabel yaitu seperti DOC, OVK, obat vitamin kimia, listrik kandang, air, wifi, pakan dan minum, dan gaji karyawan yaitu sejumlah Rp33.700.000. Kemudian ada total biaya produksi yaitu sebesar Rp34.314.696. Dan selanjutnya ada penerimaan yaitu dengan jumlah Rp89.680.000. Selanjutnya yaitu RC rasio senilai 2,61 yang artinya usaha ini layak untuk diusahakan karena RC rasionya lebih dari 1. Kemudian ada PEP harga yaitu Rp10.398 per telur. Kemudian ada PEP unit yaitu 1.492 kg. Untuk MOS yaitu Rp15.601. Selanjutnya ada keuntungan kotor atau EBIT yang dimana keuntungan kotor ini sebelum dipotong bunga maupun pajak penghasilan sebesar Rp55.365.303 dalam satu bulan. Untuk dalam 12 bulan keuntungan kotornya yaitu Rp664.383.636, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan dari peternakan Pak Man ini mendapatkan 30%, yang dimana memasuki range 500 juta hingga 5 miliar. Nah, untuk pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp16.609.550 dengan keuntungan bersih atau setelah dipotong dengan pajak penghasilan sebesar Rp38.755.712. Dan yang terakhir, most persen atau margin of safety sebesar 60,01%, yang dimana ini merupakan angka toleransi untuk penurunan penjualan sehingga peternakan Pak Man ini tidak akan mengalami kerugian sebelum menerima laba.